orang yang mencarinya gitu. Naqatlihim qatilan. Waduh. Jamak taksir kalau itu mah khutbah nih. Ma'akbala dunia li khutbabiha. Ma'akbala dunia tidak pernah menghadap dunia li khutbabiha kepada orang-orang yang mengejar dunia. Liqatlihim terkadang bisa membunuhnya khutbah, qatilan. Ya. Para saya masih dikenalnya biasa kan ya. Banyak orang yang para saya yang ribut sampai bunuh-bunuhan karena gara-gara dunia. Ini adalah mubtarun wa innal bala ya'malu fi jismi qalilan. Ini sesungguhnya aku la mubtarun, yaitu orang yang tertipu. Wa innal bala, sesungguhnya musibah atau balai, ya'malu terkadang datang ya bala fi jismi pada tubuhku qalilan sedikit. Oleh sebab itu supaya selamat tazawwadul maut zadan. Cari bekerlah kalian semua lil mauti untuk menghadapi kematian. Zadan akan bekal yang benar. Tazawwadul maut tadi sudah disebut di atas ya, panjang lebar. Begitu hebatnya dunia itu bisa menipu kita. Kadang orang-orang bisa saling bunuh-membunuh. Dengan dunia kadang-kadang bisa ada musibah yang besar. Karena itu tazawwadu, cari bekalah kalian semua lil mauti untuk menghadapi kematian, zadan sebuah bekal yang sebenarnya. Apa itu? Ibadah lah. Sudah punya bekal belum? Mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Faqad nadal munadi ar-rahil, maka sungguh telah memanggil tidak pernah berhenti al-munadi, siapa orang yang memanggil ar-rahil, kalian sedang berada di perjalanan. Ar-rahil, kita sedang berada di perjalanan, di persimpangan jalan, besok kita akan pulang ke rumah masing-masing. Karena gharib kan, nahnu minal ghuraba, kita sedang merantau semuanya di dunia. Besok kita mau pulang, mau bawa apa? Oleh-olehnya untuk di rumah yang selama-lamanya nanti. Sudah banyak membaca Al-Quran. Berapa tamat satu kali 1 bulan tidak? Yang tamat 1 bulan sekali ada? Ada? Banyak ya? Yang tidak tamat seumur hidup banyak. Kamu mengatur di pesantren alisan, kamu Quran gak pernah dibaca-baca kamu. Gampang, setahun sekali atau sebulan sekali tamat. Waktunya ngapal, waktunya tadarus ya, supaya kita dapat pahala ya. Ada waktunya, ada kalanya kita membaca Quran. Sudah hatam, cuma ikut hataman doang. Ikut hataman juga banyak yang tidak penuh, karena waktu pulang kamu gak disusul. Ada yang dengan membaca sholawat. Sudah banyak baca sholawat kamu? Kapan baca sholawatnya? Suka baca sholawat, paling juga sholat doang ya baca sholawatnya. Ya makanya kalau malam Jumat kita ya semuanya istighosah ya. Kita lakukan setiap malam Jumat, kita istighosah, baca sholawat, baca istighfar, baca Al-Quran, ada yang hataman, ada yang baca Fatihah. Tapi jangan kayak anak kecil kalau ya, biasanya kalau anak kecil ribut nggak apa-apa. Tapi yang sudah ngaji di sini malam Jumat itu mestinya harus sudah pegang tasbih semuanya. Ada yang hataman Quran, ada yang baca Fatihah 100 kali, istighfarnya 100 kali, sholawatnya 40 kali. Yang sudah ngaji di sini jangan kayak anak kecil ya. Kamu molor malam Jumat ikut campur-campur tidur. Apain ke lapangan capek-capek, mending di kamar kalau mau tidur. Sudah cukup di situ tuh. Istighfarnya ada, membaca Al-Qurannya ada, membaca sholawatnya ada, baca pujinya ada, kan ada, cukup komplit.
seminggu sekali ya. Udah mulai besok Jerome, ya Bapak ya, tazawwadu lil maut zadan. Faqad nadal munadi arwahil arwahil. Hari ini kita sedang berada di simpangan jalan, di perjalanan mau pulang ke rumah. Nanti kalau sudah sampai ajal kita pulang ke rumah, kita bawa bekal. Bekalnya apa? Siapkan sekarang bekal ya. Malam Jumat diadakan kegiatan istighosah, ikuti dengan baik, pegang tasbih masing-masing. Kalau nggak punya tasbih, pakai tangan aja tasbihnya. Tangan kan ada 10 tuh, kaki 10, 20, apalagi 10 kali 3 aja diputar-putar nggak apa-apa. Yang punya tasbih ya pakai tasbih. Ada yang mengatakan tasbih bid'ah, sudah ngomong bid'ah. Tasbih pakai aja. Ngomong bid'ah, bukan ahlinya kamu ngomong bid'ah. Ada juga yang mengatakan tasbih itu bid'ah. Nabi tidak pernah mikirnya pakai tasbih. Ngomong jelma sekarang masih ngaco lah. So pinter. Tazawwadu lil maut zadan faqad nadal munadi arwahil arwahil. Yang ngaji juga sama ibadah, tapi kita jangan sombong. Aku juga sudah banyak tabungannya kok. Dari mana kamu tahu? Kan setiap hari ngaji berapa kali? Itu tabungan melulu kan. Pagi-pagi ngaji. Setiap hari cuman paling-paling sekolah berapa jam. Bahkan yang tidak sekolah mah yang tak laki apa yang tahasus ngaji melulu tuh ya udah kebanyakan pahala deh, gua tinggal istirahatnya aja. Jangan, tidak boleh ya. Fala tuzaku anfusakum. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Itu kan sudah tadi barusan dibaca. Jangan ya. Irkabu markubakum wasiru fi tariqil akhirah. Irkabu, tunggangilah oleh kalian semua, markubakum, akan tunggangan kalian semua. Kita sekarang sedang naik dunia nih. Wasiru, pergilah kalian semua fi tariqil akhirah, di jalan akhirat. Jalan akhirat itu mana jalannya? Seberang sana? Tidak itu. Jalannya ada yang melalui salat wajib, itu adalah pokok. Walaupun kita mengerjakan apa saja, kalau salat wajibnya ditinggal percuma aja. Ya, sebab salat wajib itu tihang. Kalau tihangnya kagak ada, rubuh rumahnya ya. Penting salat wajib itu. Nah, setelah salat wajib baru kita tambah dengan yang lain-lain. Ada yang salat sunahnya. Kalau banat rajin duhanya tuh, tapi yang banat ini belum ada nih kayaknya kegiatan duha ya. Kalau banat kan sudah biasa kan ya? Banat sudah terbiasa duha? Sudah, yang banin belum ada nih. Malas-malas yang banin mah. Alasannya pinter. Nanti kan kalau banan perempuan besok katanya dia kawin. Kalau udah kawin ya keburu. Layanin suaminya saja siap-siap malam. Janganlah salah itu alasannya ya. Irkabu markubakum wasiru fi tariqil akhirah. Tunggangilah kendaraanmu di dunia ini. Jadikanlah dunia itu sebagai tunggangan untuk matiyah tadi itu. Ya, bisa mazratul akhirah. Udah ya. Lanjut. Wa maqalatul ishrun an Hatim al-Asab rahimahullah ta'ala annahu qala. Bermula makalah yang ke-20 dari Hatim al-Asab Sufi ini rahimahullah ta'ala annahu qala al-ajalah minasyaitan. Sesuatu yang segera-segera, al-israf bil umur, minta kegancangan baik segala urusan, itu bagian daripada setan. Kecuali ila fi khamsi mawadiha, kecuali 5 tempat yang bukan datangnya dari setan. Yang lain mah dari setan semuanya. Al-ajalah minasy syaitan. Wa ta'ani minallah. Kalem saja, al-isra. Mau salat saja kalau lari nggak boleh kamu. Mau pergi salat kamu lari. Salah. Bukan lari, datang ke masjidnya sebelum waktu. Lumpang ke masjidnya, pergi ke masjidnya, ta'ani al-waqar.
tenang, kalem kayak teh ngambang gitu. Iya, kalem saja. Pergi ke masjidnya. Bukan lari-lari. Kenapa lari? Takut ketinggalan berjamaah, ngaco kamu. Ke masjidnya kalau nggak mau ketinggalan berjamaah lebih awal betul, ya. Sudah mulai agak benar-benar sedikit. Tapi biasa saja yang gede-gede mah alasannya karena jauh kamarnya. Apalagi kalau ada meribis-meribis sedikit pakai alasan banget tuh. Yang ta'ziruna ilaikum idza raja'tum. Kula ta'taziru yaum, alasan nggak diterima. Dia gede-gede itu kamarnya kan di atas, mereka di kelas pakai alasan, wah hebat banget alasannya, sudah masbut alasannya tuh. Kenapa? Aduh, dari misri ya udahlah, nggak bisa apa. Jadi al-ajalah minas syaiton ini sudah jadi bahasa santri ya. Segala sesuatu jangan tuh segeralah al-ajalah minas syaiton. Al-israf bil umur, segera di dalam urusan itu bagian daripada setan, kecuali fi khamsi mawadhi'a, bukan hadis itu ya, perkataan hati. Di 5 tempat ini bukan dari setan ya. 1, fa innaha min sunani Rasulullah SAW. Ada 5 hal yang ajalahnya segera di dalam 5 perkara ini bagian daripada sunnah Nabi, kebiasaan Nabi. Pertama, Nabi it'amud dhaif, memberi makan kepada tamu, tamunya disuguhan. Siapa tamu? Tamu yang datang ke rumah kita 3 hari, selama 3 hari tamu. Tetapi bima la yatakallafu indal mudifi, dengan sesuatu yang tidak harus memikul bebankan, memberatkan indal mudif ketika dia menjadi tuan rumah. Jangan ya, kita mudhaif semampunya. Tidak harus dengan memaksa karena ada kiai, ada guru ke rumah kamu ngutang segala macam, wah yang murahan. Janganlah ya. Semampunya saja ya. Tapi nggak bisa itu begitu. Kalau ada guru maunya menghormat kan ya, hormat. Sampai ngutang, jangan. Semampunya saja. Gurunya juga akan memaklumi. Itulah sebabnya kadang-kadang mbak itu kenapa jarang datang ke rumah santri, khawatir takut merepotkan. Tapi kalau sudah kedatangan kiainya, biasanya santri itu segala macam diayayakan biasanya. Ya sudah, sekarang kita sudah tahu kalau kita menjadi tuan rumah, ada tamu. Tamu itu siapa? Yang benar-benar tamu ya. Sekarang itu banyak orang yang kadang-kadang dia mengaku tamu, ternyata orang-orang yang tidak baik. Jadi dalam hal ini kita juga harus selektif, terutama mungkin tamu itu yang kita kenal. Apalagi kalau perempuan ya, kalau perempuan harus selektif ya. Nah kalau sudah jelas dia adalah tamu, teman kita di pesantren atau saudara kita atau tuan siapa, sebagai tamu kita, sebagai tuan rumah kita suguhi tamu kalau kita mampu. Dengan apa? Dengan apa yang ada. Idza nazala bimanzilihi. Kanjeng Nabi biasanya menyuguhi tamu idza nazala, ketika mampir ya dhaif bimanzilihi, di rumahnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sallallahu itu baca salawat itu. Makanya kalau disebut, kalau ngaji hadis itu banyak baca salawatnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man at'ama akhahul muslima syahawatahu haramahullahu ta'ala lan-nar. Man at'ama, barang siapa, at'ama yang memberikan makanan, yaman, akhahu kepada saudaranya al-muslimah yang seagama muslim sama-sama, syahwatahu akan keinginannya, haramahullahu ta'ala nar, akhrajahul Baihaqi. Menyuguhi tamu seadanya sesuai dengan kemampuan, tidak memberatkan, itu adalah
bagian daripada ibadah yang bisa menyebabkan orang itu masuk surga. Hadis riwayat Baihaqi. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man at'ama akhahu min al-khubzi fi hatta yushbi'ahu wa saqahu min al-ma' hatta yurwiyahu ba'uda min an-nar sab'a khanadiqa kullu khandakin masiratu sab'i mi'ati amin akhrajahu An-Nasai wa Tabrani wal Hakim wal Baihaqi. Sahih hadisnya ya. Man at'ama, barang siapa yang memberikan makan, ya man, yang nyuguhi atau memberikan makan, ngasih duit sama tetangga, sama saudara, akhul sama saudara seagama maksudnya ya. Apalagi kalau saudara beneran, berarti pahalanya dua, dapat silaturahmi juga kan, ngasih duit sama saudara, dapat pahala, dapat silaturahmi, pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Minal khubzi, dari roti, hatta yusbi'a, sampai membuat kenyang ia roti kepada si man. Wasaqau, dan kasih minum ia manhu kepada akhoh minal ma'i, dari air, hatta yulia, sehingga bisa menghilangkan rasa haus ia ma'hu kepada akhoh. Penyebab semuanya ya. Hakikatnya Allah Subhanahu yang menyembuhkan, yang menyenangkan, yang membuat kenyang, Allah yang menghilangkan. Ini semuanya adalah sebab saja. Hatta yurwiya, sampai yurwiya bisa menghilangkan rasa haus ya air kepada siman. Ba'uda, jawabnya fil nadi lagi nih, pasti akan dijauhkan dia minan nari, dari neraka. Sab'a khanadik, dengan jarak 7 khandak. Kalau khandak itu lubang, maka setiap lubang lebarnya kullu khandakin masiratu sab'imi'ati amin. Untuk setiap lubang ya, kalau kalian ingin tahu khandak tuh seperti parit ya. Dulu itu pada saat perang Khandaq ya, kan pasukan kuda, dia dengan sekencang-kencangnya lari dalam jarak 100 kilo umpamanya, 100 kilo, 1 kilo dia dianggap tidak ada lubang, dibuat lubang, maka kemudian begitu sudah dekat maka kudanya jatuh ke dalam lubang. Sama aja dengan mobil kan, mobil begitu kencang, banyak orang yang dapat musibah, mobil lagi kencang, di depan ada lubang, itu khandak namanya. Besaran khandaknya, lubangnya 700 tahun, Masya Allah. Sama dengan artinya ini bahasa-bahasa begini anak-anak ya, bahasa kinayah. Jadi amat sangat jauh kemungkinan masuk ke nerakanya, itu sangat jauh. Ba'uda, sangat jauh sekali, sama seperti dalam Al-Quran, kana miqdaru khamsina alfasana, sama seperti itu. Artinya ukuran yang sangat jauh, yang tidak terukur oleh kemampuan manusia. Hanya soal ngasih makanan sama orang. Makanya jangan medit ya, kalau kita lagi punya dengan teman ya. Cuman kan hitungnya bukan untuk satu orang, untuk semuanya. Jangan si A yang medit ngomong sama yang banggul si B, kamu nggak boleh medit tuh, nah mainan medit, jangan ya. Wa tadhizul mayyiti, kemudian yang kedua tadi apa? Min sunan Nabi it'am ta'am wa tadhizul mayyiti, dan menyegerakan urusan mayit. Urusan mayit itu kebiasaan Nabi, sunnah Rasul ya. Kalau sudah pasti mati, kalau sudah pasti wafat, maka harus segera diurus. Jangan menunggu, kecuali di dalam fikih yang ditunggu itu adalah betul-betul ahli waris. Ini ada pendapat ya dari ulama fikih ini supaya tahu kalian. Saking disuruh tajhiznya, kalau setelah menyolatkan mayit jangan ada kalimat-kalimat lain kecuali doa. Setelah doa sudah mayit itu dibawa,
suka ada juga ya di suatu daerah setelah selesai menyolatkan mayit maka baca doa dulu, dia zikir dulu sampai 100 segala macam, mayit belum langsung dibawa. Ada yang begitu dengan pemahaman tadi sebenarnya tidak bagus ya. Kalau sudah doa selesai, nyolatkan mayit selesai, langsung saja mayit dibawa ke kuburan. Kalau mau dibacakan doa sambil jalan saja, terus sambil dikubur. Kenapa? Nanti ada ceritanya di depan ya. Jadi kalau mau dibacakan Quran, mau dibacakan doa, nanti setelah dikubur, kubur aja dulu, bawa ke kuburan. Bahkan di suatu daerah ada yang malam-malam karena sudah tajhis, walaupun malam terus saja. Di dalam fikih nanti ketemu ya. Yang penting sekarang kita berbicara tentang tajhizul mayit. Mulasarah mayit itu bagian daripada sesuatu yang harus takjil, harus ajalah. Bilghusli dengan dimandikan, wa takfin dibungkus, wa sholat yang alaihi disolatkan, wa dafin dan dikubur segera. Iza mata yakinan, ketika sudah wafat ya sakhs ya mayit yakinan, halnya yakin. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna awwala ma yujazal mu'min ba'da mauti ayyub farq di jami' man tabi'a janazatahu. Masyaallah. Inna awwala ma yujaza, sesungguhnya yang paling pertama dibalas al-mu'minu, siapa orang mukmin ba'da mauti, setelah wafatnya, ayub farq, yaitu dihampura atau dimaafkan, lijami man tabi'a janazatahu, bagi seluruh orang yang mengikuti aman janazatahu, kepada janazahnya. Rawahul Mu'min. Makanya mengikuti janazah sampai kuburan itu sunnah ya, bagian dari hakul muslim itu ya, bagian dari hakul muslim, atau bahkan ada yang mengatakan kewajiban muslim ya. Jadi kita, tetapi sebaiknya bukan perempuan ya, laki-laki sampai menghantarkan ke kuburan. Rahu Bayhaqi wa ruya annahu sallallahu qala idza mata rajul min ahli jannah istahya Allah azza wa jalla ayu aliba man hamalahu wa man tabi'ahu wa man shalla alaihi. Masyaallah. Idza mata, ketika wafat ar-rajul, siapa